Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umaira. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Jadi demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kendali. Dalam demokrasi, kita punya hak untuk memilih dan menentukan kebijakan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang kita pilih. Ini adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan. Nah, di dalam demokrasi ini juga memiliki ciri-ciri utama, yaitu pemilu yang bebas adil, yang kedua kebebasan berpendapat atau pers, yang ketiga hukum berlaku sama untuk semua, dan yang terakhir pelindungan HAM. Demokrasi juga memiliki 3 jenis, yaitu langsung, perwakilan, atau liberal. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktik demokrasi yang ideal menurut kelompok kami. Yang pertama, ada suara mahasiswa didengar dan dihargai. Sebagai contoh, ada kenaikan UKT di kampus. Dan mahasiswa merasa, wah mahal sekali. Akhirnya mereka speak up ke tim finance. Lalu tim finance juga membuka ruang untuk mereka menyampaikan aspirasi. Sehingga di sana terjadilah demokrasi antara tim kampus dan juga tim mahasiswa. Kemudian yang kedua, ada bebas bersuara tanpa intimidasi. Misalkan di kampus ada penurunan kualitas standar dari fasilitas, tetapi setelah komplain tidak didengar karena mungkin terlalu banyak komplain yang didapatkan oleh pihak kampus, sehingga si mahasiswa mempublikasikan lewat sosial medianya. Dan pihak kampus bukannya marah atau membungkam, melainkan mengundang mahasiswa itu untuk bercerita langsung dan akhirnya diperbaikilah fasilitas tersebut. Yang ketiga, ada pemilihan BEM. Nah, pemilihan BEM ini votingnya bisa dihitung dan diaudit langsung oleh siswa, bisa dihitung di papan, dihitung langsung secara terbuka sehingga tidak ada manipulasi. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kauri Ramadhani. Saya akan menjawab pertanyaan apakah saat ini Indonesia telah melakukan praktik demokrasi yang tepat. Secara teori, Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang membuat melaksanakan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya ideal. Pemilu memang rutin dilaksanakan dan kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Tetapi praktik-praktik seperti politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan intervensi elit politik masih sering terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural atau belum sepenuhnya substansial. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah polemik pencalonan kepala daerah yang dilakukan oleh kerabat atau keluarga pejabat tinggi negara. Pada tahun 2025, muncul kritik publik terhadap calon gubernur di salah satu provinsi yang merupakan anak dari pejabat pusat. Meskipun tidak melanggar hukum secara langsung, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang politik dinasti yang merusak prinsip meritokrasi dan mencederai semangat demokrasi yang sehat. Masyarakat merasa pilihan politik mereka dibatasi oleh dominasi keluarga atau kelompok tertentu yang terus-menerus memegang kekuasaan. Perkenalkan, nama saya Azila Fadlamuna dan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai 5 poin plus dan 5 poin minus dari demokrasi yang sudah terjadi di Indonesia. Poin plus yang pertama, masyarakat memiliki ruang untuk berekspresi dan memberikan pendapat. Lalu masyarakat sipil aktif mengawasi kerja pemerintah dan pejabat. Lalu setelah reformasi pada tahun 98, pemilihan presiden berjalan dengan damai melalui pemilu. Yang keempat, pemilu berlangsung dengan kompetitif dan diikuti banyak partai dan calon. Dan yang terakhir adalah generasi muda Gen Z mulai menjadi pemilih muda, sehingga dapat melatih pemikiran menjadi kritis. Untuk poin minusnya, yang pertama adalah terjadinya politik uang yang masih merajalela hingga saat ini, lalu kekuatan politik yang masih didominasi oleh para kelompok elite tertentu dalam kekuasaan. Yang ketiga, karena adanya teknologi, perbedaan pemilihan politik sering memicu terjadinya perpecahan yang berbasis pada sara ataupun hoaks. Yang keempat, UIT menjadi ancaman terhadap jurnalis atau media kerap membatasi adanya pemberitaan kritis. Dan yang kelima, generasi muda atau Gen Z cenderung mudah dipengaruhi oleh buzzer dan memilih kandidat karena terpengaruh oleh sosial media.